Kisah ini adalah tentang harga diri seorang juru masak lokal yang terinjak-injak. Dihina di depan umum oleh seorang kritikus elit dari Italia. Seorang juru masak-masakan Padang ditantang oleh seorang wanita angkuh berbintang Michelin. Jika rendang kunomu itu bisa juara dunia, saya ikhlas jadi istrimu. Ini bukan sekadar cerita tentang memasak. Ini adalah pertarungan antara tradisi dan kesombongan, antara resep warisan dan teknik modern. Mampukah Randy, sang juru masak dari warung sederhana di kota tua, membuktikan bahwa masakan Indonesia layak dihargai di panggung dunia? Inilah kisah resep takdir di senja Batavia. Tapi sebelum kita mulai, kami dari Ken Arok Productions ingin mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dukungan Anda sangat berarti agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah menarik, dan agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah Randy memperjuangkan harga diri masakan Indonesia. Bagi yang sudah subscribe dan like, kami doakan semoga hidupnya selalu dilimpahi banyak rezeki, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Jangan lupa juga tulis kalian nonton dari daerah mana saja di kolom komentar, agar kita bisa saling bersilaturahmi. Kita aminkan bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, doa tulus kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita mulai ceritanya. Di salah satu sudut kota tua Jakarta yang ramai, di antara bangunan-bangunan tua peninggalan era kolonial yang mulai tergerus zaman, berdirilah sebuah warung sederhana. Namanya, Warisan Rasa. Warung ini jauh dari kata mewah. Dindingnya bercat kusam dan lantainya hanya tegel kuno. Namun, setiap jam makan siang, antrean selalu mengular hingga ke trotoar. Bukan pendingin ruangan yang dicari orang, tapi aroma. Aroma bumbu rempah yang pekat, wangi santan yang dimasak berjam-jam, dan bau asap kayu bakar yang khas, menyatu di udara, menjadi penanda sebuah kualitas yang tak pernah bohong. Di balik dapur yang mengepulkan asap itu, berdirilah seorang pemuda bernama Randy. Usianya mungkin baru pertengahan 20-an, namun tangannya begitu cekatan dan matanya begitu fokus. Dia bukanlah chef lulusan sekolah kuliner mentereng. Dia adalah seorang juru masak, seorang penjaga resep. Saat itu, Randy sedang melakukan ritualnya. Bukan di depan kompor baja modern, tapi di depan sebuah kuali besi hitam legam yang usianya mungkin lebih tua dari republik ini. Dengan sebatang pengaduk kayu yang panjang, dia mengaduk adonan rendang. Perlahan, sabar, dengan ritme yang konstan. Keringat membasahi pelipisnya, namun matanya tak pernah lepas dari kuali. Baginya, memasak rendang bukan soal kecepatan, tapi soal ketekunan. Randy mewarisi warisan rasa dari pamannya, Pak Surya, yang kini lebih banyak duduk di kasir sambil mengawasi. Pak Suryalah yang menanamkan filosofi itu. Masakan kita ini punya jiwa, Andy. Jiwanya ada di proses. Sekali kau pakai bumbu instan atau kompor gas untuk rendang, saat itu juga jiwanya mati. Prinsip itulah yang dipegang Randy. Di saat warung lain berlomba menyajikan menu kekinian atau fusion aneh, Randy tetap setia pada pakem. Gulai harus kental, ayam pop harus gurih, dan rendang harus hitam pekat, kering, dan mengeluarkan minyak, dedak. Warung mereka legendaris. Pelanggannya beragam, dari kuli panggul pelabuhan, pegawai kantoran, hingga turis asing yang penasaran. Mereka datang untuk rasa otentik yang mulai hilang di Jakarta. Namun, idealisme Randy seringkali membuatnya terbentur kenyataan. Warung mereka terlilit hutang bank, peninggalan biaya renovasi yang gagal beberapa tahun lalu. Randy tahu dia harus modern, tapi hatinya menolak. Dia percaya, suatu hari, resep warisan leluhurnya ini akan menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dikompromikan. Dia terus mengaduk, tidak menyadari bahwa sebentar lagi, seorang tamu tak diundang akan masuk ke warungnya dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Suasana hangat di Warisan Rasa seketika pecah. Di luar, suara pintu mobil mewah yang ditutup dengan mantap terdengar kontras dengan hiruk-pikuk jalanan kota tua. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Masuklah seorang wanita. Penampilannya bagaikan anomali di tempat sederhana itu. Dia mengenakan setelan linen putih gading yang mahal, kacamata hitam bermerek bertengger di hidungnya, dan aura dingin yang angkuh membuat seisi warung terdiam. Di belakangnya,
Dua orang pria mengikuti, salah satunya langsung menyalakan lampu sorot kamera video yang besar, mengarah lurus ke wajah wanita itu. Dia adalah Isabella Rossi, kritikus kuliner paling ditakuti dari Roma, pemegang 3 bintang Michelin untuk restorannya, dan kini, pembawa acara kuliner yang sedang naik daun, yang dikenal dengan lidahnya yang setajam silet. Para pelanggan yang sedang makan sontak berbisik-bisik. Randy, yang baru saja keluar dari dapur untuk mengantar pesanan, tertegun sejenak. Pak Surya, dengan sigap, berdiri dari meja kasirnya. Isabella melepas kacamatanya, memandang berkeliling warung dengan tatapan merendahkan. Dia berbicara cepat dalam bahasa Italia kepada seorang pemandu lokal yang tampak gugup di sampingnya. Lalu, dia menoleh ke Pak Surya. "Jadi, ini tempatnya?" "Warisan rasa?" tanyanya. Bahasa Indonesianya fasih, namun aksennya kaku dan nadanya meremehkan. "Benar, Nona. Selamat datang di warung kami," sapa Pak Surya, mencoba seramah mungkin. Isabella tidak membalas sapaan itu. Matanya memindai etalase kaca yang beruap, menunjuk deretan lauk dengan dagunya. "Saya sedang meliput apa yang mereka sebut kuliner, eksotis, Asia. Saya dengar, rendang di sini adalah andalannya. Sajikan untuk saya." Dia duduk di kursi kayu yang paling bersih, sementara krunya mengatur pencahayaan. "Nasi Padang komplit. Dan saya mau lihat, apa yang sebenarnya bisa dibanggakan dari masakan yang dimasak berjam-jam sampai kering dan hitam begini." Randy, yang mendengar perintah itu dari dapur, mengepalkan tangannya. Ada nada menghina dalam suara wanita itu. Namun, dia menarik napas. Ini adalah harga diri dapurnya. Dia mengambil piring terbaik, menyendok nasi putih hangat yang mengepul, menyiramnya dengan kuah gulai kental, lalu menata lauknya, daun singkong rebus, sambal hijau yang segar, dan di puncaknya, sepotong rendang hitam pekat berminyak yang sempurna. Randy sendiri yang mengantarkan piring itu ke meja Isabella. Kamera langsung menyorot dari jarak dekat. Isabella menatap piring itu, lalu menatap Randy. Dia mengambil sendok, tapi tidak menyentuh nasinya. Dia langsung mengarahkan sendok itu ke potongan rendang, menusuk dagingnya, lalu menyuapnya sedikit. Dia mengunyah perlahan. Seisi warung menahan napas. Kru kamera merekamnya dengan tegang. Tiba-tiba, Isabella meletakkan sendoknya dengan bunyi yang keras di atas piring. Dia tertawa. Tawa sinis yang kering dan menusuk telinga. "Ini," katanya, suaranya yang tajam menggema di warung yang hening itu. "Ini yang kalian sebut masakan para raja?" Dagingnya keras seperti sol sepatu. Bumbunya terlalu pekat, barbar, menusuk lidah sampai mati rasa. Randy mematung. Wajah Pak Surya memerah. Isabella kini berbalik, berbicara langsung ke kameranya, seolah Randy dan Pak Surya tidak ada di sana. "Seperti yang saya duga, masakan Indonesia tidak punya finesse. Tidak ada kehalusan, tidak ada keseimbangan. Mereka hanya tahu rasa yang kuat, bumbu yang brutal, mungkin untuk menutupi kualitas bahan yang buruk. Ini bukan kuliner. Ini hanya makanan pengisi perut yang kuno." Penghinaan itu, yang diucapkan di depan pelanggan setia mereka, yang disorot oleh kamera, terasa seperti tamparan api di wajah Randy. Hawa di dalam warung, warisan rasa, terasa membeku. Hinaan Isabella barusan bukan lagi sekadar kritik. Itu adalah serangan telak terhadap jantung dan jiwa dari apa yang Randy perjuangkan. Pak Surya, pucat pasi, buru-buru maju, mencoba meredakan situasi. "Nona, mohon maaf jika masakan kami tidak sesuai." "Cukup, Paman." Suara Randy memotong ucapan Pak Surya. Suaranya tidak keras, namun terdengar tajam dan bergetar menahan amarah. Dia melangkah maju dari balik konter, menatap lurus ke mata Isabella Rossi. Kru kamera langsung mengalihkan fokusnya, menangkap drama yang siap meledak ini. "Nona," kata Randy, nadanya dingin. "Anda boleh menghina saya. Anda boleh bilang saya juru masak kampung yang tidak tahu apa-apa. Tapi Anda tidak berhak menghina masakan ini." Isabella berbalik, menaikkan satu alisnya, tampak terganggu karena acara rekamannya diinterupsi. "Oh, jadi si juru masak bisa bicara? Saya tidak menghina. Saya memberi fakta." "Itu bukan fakta, itu kesombongan," balas Randy,
napasnya mulai memburu. Anda datang ke sini, membandingkan masakan kami dengan standar busa dan saus-saus cantik di restoran Anda. Masakan kami punya sejarah, Nona. Punya filosofi yang lebih tua dari restoran Anda. Masakan kami punya jiwa. Kata, jiwa, itu seolah menyulut api dalam diri Isabella. Dia tertawa mengejek. Jiwa? Jangan bicara soal jiwa padaku, anak muda. Jiwa itu omong kosong yang kalian jual untuk menutupi kemalasan teknik. Jiwa tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah keseimbangan rasa, tekstur, dan penyajian. Sesuatu yang tidak dimiliki masakanmu ini. Mata Randy berkilat. Dia menunjuk dengan dagunya ke sebuah poster yang agak kusam, tertempel di dinding warung. Poster kompetisi masak nasional bertajuk Koki Emas Nusantara. Anda mau bukti? Tantang Randy. Anda mau lihat teknik? Saya akan buktikan di sana. Isabella mengikuti arah tunjuk Randy dan tertawa lebih keras lagi. Koki Emas Nusantara? Kompetisi lokal? Kau mau membuktikan apa dengan mainan kecil itu? Itu hanya buang-buang waktu. Saya akan menangkan itu. Saya akan buktikan bahwa masakan, kuno, ini lebih berharga dari semua busa Anda. Desak Randy, tak gentar. Isabella terdiam sejenak. Dia melihat api di mata pemuda di depannya. Sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ini akan menjadi tontonan yang jauh lebih menarik untuk acaranya. Dia tersenyum miring, lalu melangkah mendekat, tepat di depan wajah Randy. Kamera video menyorot mereka berdua. Baik, permainan kecilmu itu. Buktikan, katanya pelan, namun penuh racun. Tapi mari kita buat ini lebih menarik. Dia berhenti sejenak, memastikan seluruh perhatian tertuju padanya. Jika masakan kunomu ini, rendang ini, bisa menang di kompetisi nasionalmu itu, dan bukan hanya itu, Isabella menajamkan matanya, lalu menang di kejuaraan kuliner dunia, Il Palato d'Oro, di Roma. Dia tersenyum sinis, melirik ke kameranya sendiri. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan menulis buku pujian setebal 500 halaman tentang kehebatan rendangmu. Saya akan bayar lunas semua hutang warung bobrok ini. Lalu, dia membungkuk sedikit, berbisik namun cukup keras untuk didengar oleh mikrofon dan orang-orang terdekat. Bila perlu, saya, Isabella Rossi, ikhlas menjadi istrimu. Seisi warung terperangah. Pak Surya hampir terjatuh dari kursinya. Randy membeku, kaget luar biasa. Ejekan itu begitu sombong, begitu merendahkan, sekaligus begitu mengikat. Sebelum Randy sempat membalas, Isabella berbalik, memberi isyarat pada krunya. Kita selesai di sini. Tempat ini buang-buang waktu. Dia berjalan keluar warung dengan angkuh, meninggalkan Randy yang masih mematung, menahan malu dan amarah yang meluap-luap. Di sudut warung, seorang pengunjung yang sedari tadi merekam semua kejadian itu dengan ponselnya, menekan tombol kirim. Ejekan wanita Italia itu kini viral. Hening. Itulah yang terjadi begitu pintu mobil Isabella tertutup di luar. Suara mesin mobil mewah yang menderu pergi seolah membawa serta seluruh harga diri, warisan rasa. Para pelanggan yang tersisa saling berpandangan. Ada yang kasihan, ada yang ikut marah, ada pula yang buru-buru membayar dan pergi, merasa tidak nyaman. Randy masih berdiri mematung di tempatnya. Wajahnya pucat, tapi rahangnya mengeras menahan gejolak. Keras seperti sol sepatu, barbar, kuno. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti racun. Lalu yang terburuk, ikhlas menjadi istrimu. Itu bukan tawaran, itu adalah puncak penghinaan. Isabella begitu yakin Randy akan gagal, sehingga dia berani mempertaruhkan kehormatan dirinya sendiri, karena dia tahu itu tidak akan pernah terjadi. Sabar, Den Randy. Ujar seorang bapak-bapak pelanggan setia. Bule itu cuma cari sensasi. Bagi kami, masakan Aden juaranya. Tapi Randy tidak mendengar. Dia berbalik badan, berjalan cepat masuk ke dapur, membanting pintu kayu pembatasnya. Pak Surya hanya bisa menghela napas panjang, menahan malu sambil membereskan piring kotor yang ditinggalkan kru Isabella. Malam itu, setelah warung tutup, Randy duduk sendirian di bangku panjang. Dia membenci apa yang baru saja terjadi.
Dia benci kompetisi. Baginya, kompetisi memasak adalah sirkus. Para juri menilai masakan hanya dari tampilannya yang cantik di atas piring, bukan dari prosesnya, bukan dari sejarahnya. Dia tidak sudi resep warisan leluhurnya dinilai oleh orang-orang seperti Isabella Rossi. Aku tidak akan melakukannya, Paman, kata Randy tiba-tiba, memecah keheningan. Pak Surya, yang sedang menghitung sisa uang di laci kasir, berhenti. Tidak melakukan apa, Andy? Ikut kompetisi gila itu. Aku tidak peduli dengan taruhan wanita sombong itu. Dia hanya ingin menjadikan kita bahan tertawaan. Dia ingin kita gagal di depan kamera agar acaranya laku. Pak Surya menutup laci kasir pelan. Dia berjalan menghampiri Randy, lalu duduk di sebelahnya. Dia tidak langsung bicara. Dia mengeluarkan sebuah buku kas tua yang sampulnya sudah lusuh. Paman juga tidak peduli soal taruhan itu, ujar Pak Surya pelan. Tapi, Paman peduli soal ini. Dia membuka buku kas itu. Halaman-halamannya penuh dengan coretan tinta merah. Angka-angka hutang yang menumpuk. Telepon dari bank tadi pagi, lanjut Pak Surya. Mereka memberi kita waktu 3 bulan. 3 bulan, Andy. Setelah itu, jika kita tidak bisa membayar cicilan pokoknya, warisan rasa akan disita. Tempat ini, dapur ini, resep ini hilang. Randy terpukul. Dia tahu mereka kesulitan, tapi dia tidak tahu situasinya separah ini. Paman tahu kamu benci kompetisi. Paman tahu kamu idealis, kata Pak Surya, menatap keponakannya itu dengan lekat. Tapi ini bukan lagi soal idealisme. Ini soal bertahan hidup. Pak Surya menepuk pundak Randy. Paman tidak memintamu menang untuk Isabella. Paman tidak peduli soal wanita itu. Tapi, hadiah juara, koki emas Nusantara, itu cukup untuk melunasi separuh hutang kita. Dan jika kau benar-benar bisa ke Roma, itu bisa menyelamatkan warisan kakek buyutmu. Randy terdiam. Amarahnya yang tadi meluap-luap, kini bercampur dengan rasa takut dan tanggung jawab. Ini bukan lagi soal harga dirinya yang terinjak, tapi soal harga diri sebuah warisan yang diambang kehancuran. Dia menatap poster, koki emas Nusantara, di dinding. Yang tadi dia tunjuk karena emosi, kini terlihat seperti satu-satunya jalan keluar. Ini bukan sirkus, Andy, kata Pak Surya, seolah bisa membaca pikiran Randy. Anggap ini sebagai medan perang. Dan kau adalah prajurit yang membela kehormatan dapur kita. Randy menarik napas panjang. Tekadnya mulai mengeras. Dia bukan ikut untuk menikahi Isabella. Dia ikut untuk membuktikan bahwa Isabella salah. 2 minggu berlalu dalam ketegangan. Randy mendaftarkan diri di detik-detik terakhir penutupan. Hari ini adalah babak kualifikasi regional Jakarta untuk Koki Emas Nusantara. Tempatnya jauh dari bayangan Randy. Bukan di pasar tradisional atau balai warga, melainkan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah di pusat kota. Puluhan stasiun masak berkilauan terbuat dari baja tahan karat berbaris rapi. Lampu sorot studio menyinari setiap sudut, dan puluhan kamera hilir mudik, menangkap setiap gerak-gerik peserta. Suasananya dingin, steril, dan penuh ambisi. Randy dan Pak Surya tiba hanya dengan membawa satu kotak kayu besar. Isinya adalah senjata Randy, ulekan batu andalannya, sebuah wajan besi hitam yang sudah dipakai puluhan tahun, dan beberapa toples bumbu inti yang sudah dia siapkan dari warung. Dia merasa seperti ikan air tawar yang dilempar ke lautan. Tenang, Andy, bisik Pak Surya, merasakan kegugupan keponakannya. Api tetaplah api, bumbu tetaplah bumbu. Mau di kota tua atau di hotel mewah, rasalah yang bicara. Randy mengangguk, mencoba menata napasnya. Saat dia sedang mengatur peralatannya yang tampak usang di atas meja baja yang mengilap, seorang pria mendekatinya. Pria itu tinggi, berkulit putih bersih, dan mengenakan seragam chef putih salju yang dijahit khusus dengan bordiran nama, Alan, di dadanya. Dia dikelilingi oleh 2 asisten yang membawakan koper besar berisi peralatan yang tampak seperti perlengkapan laboratorium. Alan adalah bintang kuliner Jakarta. Restoran fine dining miliknya, Apertura, di kawasan SCBD, selalu penuh dipesan. Dia adalah raja molekular gastronomi Indonesia, terkenal dengan hidangan seperti
rendang es kering, dan soto bening dalam gelembung. Alan berhenti tepat di depan stasiun Randy. Dia melipat tangannya, sebuah senyum miring terpasang di wajahnya yang tampan. "Lihat-lihat siapa yang datang," desis Alan, suaranya cukup keras untuk didengar stasiun sebelah. "Jagoan dari kota tua. Aku nonton videomu. Lumayan dramanya." Randy mendongak, menatap Alan dengan dingin. Alan tertawa pelan, lalu matanya menyorot ke ulekan batu milik Randy. "Kau serius membawa benda itu ke sini? Ini kompetisi masak, kawan. Bukan pameran barang antik." Salah satu asisten Alan terkikik. "Mau main sulap apa kau dengan itu? Membuat bumbu secara manual? Kita diberi waktu 90 menit, bukan 2 hari. Lanjut Alan, nadanya penuh cemoohan. "Dengar ya, zaman sudah berubah. Masakan yang kau banggakan itu tempatnya di museum, bukan di panggung kompetisi." Alan mencondongkan tubuhnya sedikit. "Isabella Rossi itu ada benarnya. Kalian kaum tradisional memang kuno. Kau hanya akan membuat malu masakan Indonesia di sini." Hergiangan Randy mengeras. Dia ingin sekali membalas, mengatakan bahwa masakan Alanlah yang tidak punya jiwa, hanya trik kimia di atas piring. Tapi dia menahan diri. Dia ingat pesan Pak Surya. Dia bukan di sini untuk berdebat. "Saya di sini untuk memasak," jawab Randy singkat, lalu kembali fokus membersihkan daun kunyit, mengabaikan Alan sepenuhnya. Sikap dingin Randy justru membuat Alan kesal. Diremehkan oleh seorang chef elit adalah satu hal, tapi diabaikan oleh juru masak warung adalah penghinaan. "Baiklah, juru masak. Kita lihat saja," desis Alan sebelum berbalik. "Kita lihat apakah, jiwa, masakanmu itu bisa mengalahkan otakku." Seorang juri berteriak lewat pengeras suara. Waktu persiapan habis. Babak pertama kualifikasi Jakarta dimulai sekarang. Randy menarik napas panjang, memegang ulekan batunya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu 90 menit terasa berjalan secepat kilat. Suasana ballroom hotel yang dingin kini berubah panas. Bagi Randy, ini adalah medan perang yang asing. Di stasiun sebelahnya, Alan bekerja seperti seorang ilmuwan yang tenang. Dia tidak berkeringat. Dia memakai penjepit presisi, botol-botol pipet, dan sebuah tabung besar yang mengeluarkan uap dingin membekukan. Alan sedang membuat hidangan andalannya untuk kualifikasi ini, sate lilit busa asap. Dia tidak membakar sate di atas bara. Adonan lilitan ikan dia masukkan ke dalam kantung vakum dan dimasak dalam air dengan suhu presisi agar matang sempurna. Setelah itu, dia memberinya aroma asap menggunakan pistol asap, lalu menyajikannya di atas batok kelapa kecil yang diisi nitrogen cair, menciptakan efek asap dingin yang dramatis. Sebagai sentuhan akhir, dia semprotkan busa dari serai dan lengkuas. Itu adalah sebuah pertunjukan teater. Sementara Randy, dia seperti kembali ke dapur warungnya di kota tua. Bunyi ulekan batu miliknya yang menghantam cabai, bawang, dan kunyit terdengar paling keras di ruangan itu. Sebuah ritme kuno di tengah desingan mesin penggiling modern. Dia memutuskan membuat hidangan yang paling dia kuasai namun paling rumit, gulai kepala ikan kakap merah. Dia tidak punya api kayu, jadi dia harus beradaptasi dengan kompor induksi yang panasnya terasa palsu dan sulit diatur. Keringat bercucuran, membasahi seragam sederhananya. Dia menumis bumbu yang baru diuleknya, aroma rempah yang kaya dan jujur langsung meledak udara. Sangat kontras dengan bau-bauan aneh dari stasiun Alan. Para juri, yang terdiri dari chef selebriti dan pengamat kuliner Jakarta, berjalan berkeliling. Mereka berhenti sangat lama di stasiun Alan, mengangguk-angguk takjub melihat presisi dan teknologi yang digunakan. Ketika mereka melewati stasiun Randy, mereka hanya melirik wajan besinya yang tampak berantakan dan bumbu yang tercecer di talenan, lalu berjalan lanjut tanpa komentar. 5 menit lagi, teriak pembawa acara. Alan selesai dengan tenang. Hidangannya di atas piring porselen hitam minimalis, tampak seperti karya seni dari galeri. Randy, dengan tangan sedikit gemetar, buru-buru menyajikan gulai kepala ikannya ke dalam mangkuk keramik sederhana. Kuahnya kental berwarna kuning emas pekat, berminyak, dengan aroma yang mengundang selera. Tibalah saat penjurian. Alan maju pertama. Dia menjelaskan filosofi hidangannya dengan percaya diri. Para juri mencicipinya.
Luar biasa. Sebuah dekonstruksi yang cerdas. Tekniknya sempurna. Puji-pujian mengalir deras. Lalu, giliran Randy. Dia maju, meletakkan mangkuk gulainya di meja juri. Para juri terdiam sejenak. Salah satu juri, seorang wanita parubaya yang terkenal galak, menatap Randy. Kau sedang ikut kompetisi, Koki Emas Nusantara, anak muda. Bukan lomba masak di arisan, katanya sinis. Di mana inovasimu? Ini gulai. Saya bisa menemukan ini di warung mana saja di Tanah Abang. Randy menelan ludah. Silakan dicoba dulu, Bu. Inovasi saya ada di dalam rasanya. Itu bumbu yang diulek, bukan digiling mesin. Santannya saya masak manual dari perasan pertama, bukan dari kemasan. Juri itu mendengus, tapi mengambil sendok. Dia mencicipi kuahnya sedikit. Matanya yang tadi tajam, tiba-tiba melebar. Dia terdiam. Dia mencicipi lagi, kali ini lebih banyak. Juri di sebelahnya ikut mencoba. Hening. Wanita itu menatap Randy, tatapannya berubah total. Ini bumbunya kompleks sekali, katanya pelan, seolah tak percaya. Rasanya berlapis. Pedas, gurih, asam, manis, semuanya seimbang tapi menonjok di saat yang bersamaan. Bagaimana kau? Itu resep warisan, Bu, jawab Randy singkat. Alan, yang menonton dari belakang panggung dengan senyum sombong, raut wajahnya sedikit berubah. Saat pengumuman, Alan dinyatakan sebagai juara pertama kualifikasi regional Jakarta dengan nilai nyaris sempurna. Randy lolos di peringkat terakhir. Dia nyaris tereliminasi, namun berhasil lolos ke babak nasional. Saat Randy membereskan ulekan batunya, Alan menghampirinya. Selamat, kata Alan, nadanya datar. Rasa warungmu rupanya menyelamatkanmu hari ini. Tapi jangan harap keberuntungan ini bertahan di babak nasional. Di sana, rasa saja tidak cukup. Randy terdiam. Dia tahu Alan benar. Dia lolos, tapi dia nyaris kalah. Dia melihat Pak Surya di kejauhan yang tersenyum lega. Tapi dalam hatinya, Randy tahu dia tidak bisa bertarung di babak nasional hanya dengan gulai kepala ikan. Dia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa menandingi sihir Alan. Malam-malam setelah kualifikasi itu terasa berat di Warisan Rasa. Warung tetap ramai, pelanggan tetap memuji masakan Randy. Tapi Randy memasak tanpa gairah. Bayangan, sate busa asap, Alan dan pandangan remeh para juri terus menghantuinya. Dia lolos. Ya, tapi dia lolos sebagai juru masak kuno yang beruntung. Pak Surya mengamati keponakannya dari meja kasir. Dia melihat Randy yang biasanya bersemangat saat mengulek bumbu, kini melakukannya seperti robot. Ada yang patah dalam diri pemuda itu. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Randy terduduk lesu di bangku panjang. Paman sepertinya Alan benar, ujar Randy pelan, suaranya parau. Masakan kita mungkin memang sudah ketinggalan zaman. Gulai saya, rendang saya, rasanya jujur, Paman. Tapi lidah para juri itu lebih suka sihir. Mereka mencari hal baru. Bagaimana saya bisa menang di babak nasional nanti? Apa yang kita punya untuk melawan mereka? Pak Surya menatap Randy lama. Dia melihat keraguan yang dalam di mata keponakannya, tapi dia juga melihat api yang belum padam. Dia menarik napas panjang. Ini saatnya. Tutup warung, kata Pak Surya singkat. Kunci pintunya dari dalam. Randy bingung, tapi dia menurut. Setelah pintu dikunci, Pak Surya tidak mengajaknya ke dapur. Dia berjalan ke kamar tidurnya yang sempit di bagian belakang warung, sebuah ruangan yang jarang dimasuki Randy. Pak Surya berjongkok di depan sebuah lemari kayu jati tua yang kuncinya selalu tergantung di lehernya. Dia membuka laci paling bawah, yang mengeluarkan bunyi berderit. Dari balik tumpukan kain sarung lama, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir yang sudah kusam. Kotak itu tidak besar, tapi terlihat berat dan kuno. Sejak ayahmu meninggal, Paman menyimpan ini, kata Pak Surya sambil meniup debu di atas kotak itu. Paman berjanji pada ibumu untuk memberikannya padamu jika kamu sudah siap. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Surya membuka kunci gembok kecil di kotak itu. Di dalamnya,
Terbungkus kain batik berwarna coklat pudar, bukanlah perhiasan atau surat berharga. Itu adalah sebuah buku. Sebuah buku tulis tebal bersampul kulit yang sudah retak-retak. Kertasnya menguning, dan isinya ditulis tangan dengan ejaan lama yang rapi. Randy menahan napas. Buku apa ini, Paman? Ini bukan sekadar buku resep, Andy. Ini adalah wasiat. Ini adalah catatan perjalanan kakek buyut kita. Dia bukan sekadar juru masak warung. Dia pernah menjadi abdi dalam juru masak di sebuah keraton besar di Jawa. Pak Surya membuka halaman-halaman rapuh itu dengan sangat hati-hati, sampai dia berhenti di sebuah halaman yang ditandai dengan sehelai daun sirih kering. Judul di halaman itu tertulis, Rahasia Bumbu Pancarasa. Kakek buyutmu, lanjut Pak Surya, suaranya berbisik seolah takut didengar dinding, menciptakan sebuah bumbu inti. Perpaduan 5 rasa utama dari 5 bahan rahasia dari 5 pulau berbeda di Nusantara. Manis dari timur, pahit dari barat, asam dari utara, asin dari selatan, dan di tengahnya rasa gurih yang dia sebut rasa penyeimbang. Randy menatap tulisan-tulisan kuno itu, takjub. Ini bukan sekadar bumbu, Randy. Ini adalah filosofi. Kata kakek buyutmu, bumbu ini bisa membuka lidah siapapun yang mencicipinya, membuatnya merasakan semua harmoni rasa dalam satu suapan. Tapi membuatnya adalah sebuah ujian. Kenapa Paman baru menunjukkannya sekarang? Tanya Randy, suaranya bergetar. Karena bumbu ini punya 2 sisi, jawab Pak Surya tegas. Dia bisa menciptakan masakan terlezat di dunia, tapi dia juga bisa menghancurkan si juru masak. Jika kau membuatnya dengan hati yang sombong atau pikiran yang tergesa-gesa, rasanya akan menipu. Akan hambar. Paman takut kau belum siap menanggung bebannya. Pak Surya menutup buku itu dan menatap mata Randy. Tapi melihat keraguanmu tadi, Paman rasa, kau lebih butuh ini sekarang daripada rasa takutmu. Kau harus menemukan kembali keyakinanmu. Dan, pancarasa adalah jalannya. Malam itu, Randy tidak tidur. Dia memegang buku itu. Dia bukan lagi juru masak warung yang diremehkan. Dia adalah pewaris sebuah rahasia kuliner yang hilang. Babak final nasional, Koki Emas Nusantara, adalah sebuah tontonan kolosal. Panggungnya jauh lebih megah dari babak regional. Puluhan kamera, termasuk kren yang berputar di atas kepala, menyapu bersih setiap detail. Tekanan di udara begitu kental hingga bisa diiris. Hanya 6 finalis tersisa dari seluruh Indonesia. Randy, si juru masak warung, dan Alan, sang chef molekuler, berdiri di stasiun yang berseberangan, bagaikan 2 kutub yang berlawanan. Di meja juri, duduk 3 chef senior paling dihormati di Indonesia. Namun, ada 1 kursi tambahan hari ini. Pembawa acara mengumumkan dengan suara bergelora, dan hari ini, kita mendapat kehormatan luar biasa. Seorang juri tamu istimewa, kritikus kuliner peraih 3 bintang Michelin, dan pembawa acara, Il Palato d'Oro, dari Roma. Nona Isabella Rossi. Jantung Randy serasa berhenti berdetak. Di sana, di tengah meja juri, duduk wanita yang menjadi sumber dari semua ini. Isabella tampak mempesona dalam balutan busana mahal, memandang para finalis dengan tatapan dingin yang sama, seolah dia sedang menilai gladiator, bukan juru masak. Mata mereka bertemu sekilas. Randy melihat pengakuan di mata Isabella, yang dengan cepat berganti menjadi senyum miring penuh cemoohan. Dia ada di sana untuk melihatnya gagal. Tema final diumumkan, warisan bertemu masa depan. Alan tersenyum lebar. Ini adalah arenanya. Dia langsung bergerak, mengeluarkan serangkaian alat laboratoriumnya. Tema hidangannya, gulai ikan dekonstruksi. Dia tidak memasak ikan. Dia memasukkan potongan ikan baramundi terbaik ke dalam kantung vakum dan merendamnya di bak air bersuhu presisi. Dia mengubah kuah gulai menjadi bola-bola jeli kuning menggunakan teknik sperification. Daun singkong dia ubah menjadi keripik hijau transparan. Itu adalah sebuah mahakarya teknis, dingin, dan sangat rumit. Di sisi lain, stasiun Randy tampak kacau. Dia mengeluarkan ulekan batunya lagi, yang disambut desahan pelan dari beberapa penonton. Tapi kali ini, Randy tidak ragu. Dia fokus. Dia mulai meracik bumbu pancarasa
yang telah dia latih berhari-hari bersama Pak Surya. 15 rempah rahasia, diulek dalam urutan yang presisi, menciptakan pasta berwarna gelap yang aromanya luar biasa. Aroma itu mulai menyebar. Aroma yang kompleks, belum pernah tercium di studio itu. Gabungan wangi asap, manisnya pala, pedasnya andaliman, dan sesuatu yang gurih tak terlukiskan. Aroma itu begitu kuat dan jujur, seolah menampar bau kimia steril dari stasiun Alan. Randy tidak melakukan dekonstruksi. Dia melakukan rekonstruksi, membangun kembali sebuah rasa yang hilang. Dia mengambil seekor ikan patin sungai segar, melumurinya dengan bumbu, panca rasa, menjepitnya dengan bilah bambu, dan meletakkannya di atas pemanggang arang kecil yang dia bawa khusus. Dia menyajikan ikan bakar bumbu panca rasa, diletakkan sederhana di atas daun pisang yang sedikit hangus. Waktu penjurian tiba. Alan maju lebih dulu. Para juri terpesona. Jenius. Ini masa depan kuliner Indonesia. Isabella mengangguk puas. Akhirnya, teknik, gumamnya. Lalu Randy maju. Dia meletakkan piring daun pisangnya. Para juri tampak kecewa. Randy, kata salah satu juri. Ini final nasional. Dan kau membawakan kami ikan bakar. Alan tertawa dari stasiunnya. Isabella menatap hidangan itu dengan jijik. Kuno. Barbar. Gosong, katanya singkat. Silakan dicoba, hanya itu yang Randy katakan. Para juri mencicipinya dengan enggan. Isabella mengambil potongan terkecil. Dan kemudian keajaiban terjadi. Saat ikan itu menyentuh lidah mereka, dunia seakan berhenti. Mata para juri terbelalak. Juri yang tadinya sinis, terbatu kecil, kaget. Isabella membeku. Wajahnya yang angkuh mendadak pucat. Ini bukan rasa yang dia kenal. Lidahnya diserang oleh 5 rasa sekaligus dalam harmoni yang sempurna. Ada rasa asin dan gurih dari bumbu, lalu rasa manis legit yang muncul dari karamelisasi, diikuti jejak asam segar dari belimbing wuluh rahasia, sedikit sentuhan pahit dari arang yang membangkitkan selera, dan terakhir rasa, penyeimbang, yang membuat mulutnya seolah penuh oleh kelezatan. Dia terperangah. Dia menatap Randy, kali ini tanpa cemoohan. Yang ada hanya keterkejutan murni. Apa ini? Bisiknya, suaranya bergetar. Para juri lain tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya terus menyendok ikan bakar itu sampai bersih. Studio itu hening. Para kru kamera, yang biasanya sibuk berpindah-pindah, kini diam, fokus menyorot meja juri. Alan berdiri di stasiunnya, senyum percaya dirinya mulai luntur, berganti menjadi raut wajah tegang. Dia tidak mengerti. Mengapa para juri begitu terpaku pada ikan bakar gosong itu? Kepala juri, seorang chef senior legendaris Indonesia, meletakkan sendoknya. Dia memandang Randy, bukan lagi sebagai peserta, tapi sebagai seorang kolega. Anak muda, katanya, suaranya terdengar berat di mikrofon. Saya sudah berkecimpung di dunia kuliner ini 40 tahun. Saya sudah mencicipi ribuan hidangan. Tapi hari ini, dia berhenti sejenak, menatap juri lainnya yang mengangguk setuju. Hari ini, lidah saya seperti diajari ulang. Hidangan saudara Alan, katanya, menoleh ke Alan, adalah hidangan dari otak. Itu brilian, presisi, sebuah karya seni intelektual. Kami menghargainya. Alan mengangguk, sedikit tersenyum. Tapi hidanganmu, Randy, kepala juri itu berbalik, adalah hidangan dari jantung. Dan dari sejarah. Bumbu pancarasa itu bukan sekadar bumbu. Itu adalah sebuah pengalaman. Itu adalah seluruh Nusantara di atas piring. Kau tidak hanya memasak ikan, kau menceritakan sebuah kisah yang kami kira sudah lama hilang. Isabella berdeham, berusaha menguasai diri. Wajahnya masih pucat. Tekniknya tetap primitif. Dia memotong, suaranya sedikit goyah. Penyajiannya berantakan. Ini tidak akan. Saya tidak setuju. Potong juri wanita di sebelahnya, yang biasanya paling galak. Justru disitulah letak kejeniusannya. Dia tidak menyembunyikan apapun di balik busa atau jeli. Ini rasa yang jujur, rasa yang murni, disajikan dengan cara yang paling jujur. Ini adalah masa depan yang berakar pada warisan. Tepat seperti tema final.
Isatapan Isabella menajam ke arah juri itu. Dia tidak terbiasa dibantah. Tapi sebelum dia bisa membalas, kepala juri sudah berdiri. Keputusan kami sudah bulat, katanya. Ruangan menjadi tegang. Pembawa acara melangkah maju, memegang amplop hasil. Peringkat kedua, dengan teknik yang sempurna dan inovasi yang luar biasa. Alan. Rahang Alan jatuh. Dia membeku. Peringkat kedua? Itu tidak mungkin. Dia dikalahkan oleh ulekan batu, wajahnya memerah karena marah dan malu. Dan itu artinya. Seru pembawa acara, suaranya meledak. Pemenang, Koki Emas Nusantara, tahun ini, yang akan mewakili Indonesia di kejuaraan kuliner dunia, Il Palato d'Oro, di Roma adalah Randy dari Warisan Rasa. Kertas konfeti meledak di udara. Lampu menyorot Randy yang berdiri mematung. Dia tidak percaya. Dia menatap Pak Surya di bangku penonton. Pak Surya sudah bersujud syukur, menangis haru. Randy mengangkat ulekan batunya tinggi-tinggi. Kemenangan ini bukan untuknya, tapi untuk warisan kakek buyutnya. Di tengah keriuhan itu, Isabella Rossi bangkit dari kursinya. Dia tidak bertepuk tangan. Dengan wajah kaku menahan amarah, dia berjalan cepat meninggalkan meja juri, keluar dari studio tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada kru acaranya. Randy, sambil memegang trofi emasnya, melihat punggung Isabella yang menghilang di balik pintu darurat. Bagian pertama taruhan telah dimenangkan. Kemenangan ini menyelamatkan warungnya. Tapi tatapan Isabella tadi, itu bukanlah tatapan orang kalah. Itu adalah tatapan singa betina yang terluka. Randy tahu ini belum selesai. Wanita itu tidak akan membiarkannya menang semudah ini di kandangnya sendiri. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, di Roma. Kemenangan Randy di Koki Emas Nusantara menjadi berita besar. Warung, Warisan Rasa, yang sederhana mendadak jadi sorotan. Wartawan, food blogger, dan pelanggan baru silih berganti datang, ingin mencicipi ikan bakar pancarasa yang legendaris itu. Randy dan Pak Surya kewalahan. Namun di tengah euforia itu, sebuah kecemasan besar menghantui. Roma. Kejuaraan dunia, Il Palato d'Oro, tinggal 2 minggu lagi. Randy tidak bisa sekadar membawa ulekan dan arang. Dia harus membawa stok, bumbu pancarasa, yang cukup untuk bertanding di berbagai babak. Dan disinilah letak masalahnya. Resep itu membutuhkan bahan-bahan langka. Ada satu jenis andaliman khusus yang hanya tumbuh di dataran tinggi tertentu, ada gula aren dari pohon yang hanya disadap saat bulan purnama, begitu kata buku resep kuno itu. Pak Surya telah menghabiskan tabungannya untuk mengumpulkan bahan-bahan premium ini, menyimpannya di sebuah lemari pendingin khusus di gudang belakang warung. Kita harus jaga ini baik-baik, Andy, kata Pak Surya suatu malam, sambil mengunci pintu gudang. Bahan-bahan ini adalah nyawa kita di Roma nanti. Namun, di belahan lain Jakarta, di sebuah apartemen mewah di SCBD, seseorang tidak bisa tidur. Alan. Kekalahannya dari Randy telah menjadi aib. Dia, sang chef molekuler jenius, dihancurkan oleh ikan bakar gosong. Teleponnya berhenti berdering. Tawaran acara televisi dibatalkan. Restorannya, Apertura, mendapat ulasan-ulasan sinis di internet, membandingkannya dengan kejujuran rasa milik Randy. Bagi Alan, ini bukan lagi kompetisi. Ini adalah perang. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa juru masak warung itu akan membawa nama Indonesia ke Roma. Seharusnya dia yang ada di sana. Jika dia tidak bisa pergi, maka Randy juga tidak boleh berhasil. 3 hari sebelum jadwal keberangkatan Randy ke Roma. Dini hari, saat kota tua tertidur lelap, sebuah bayangan melompati pagar belakang, Warisan Rasa. Orang suruhan Alan itu bekerja cepat. Dia tidak mencuri uang di laci kasir. Dia tahu apa yang dia cari. Dengan linggis kecil, dia mencongkel pintu gudang tempat lemari pendingin itu berada. Pagi harinya, Randy membuka pintu dapur dan langsung tercium bau aneh. Bau asam yang menyengat, bercampur dengan aroma busuk. Dia berlari ke gudang belakang. Pintunya terbuka. Randy membeku. Lemari pendingin khusus itu terbuka lebar. Isinya hancur.
Kantong-kantong berisi andaliman langka telah disobek dan disiram cairan pembersih lantai. Gula aren terbaik yang mereka kumpulkan telah dilempar ke lantai dan diinjak-injak. Daging ikan premium yang disiapkan Randy untuk latihan membusuk, mengeluarkan bau tak sedap karena pendinginnya dimatikan secara paksa. Semuanya hancur. Habis. Persiapan berbulan-bulan, tabungan Pak Surya, dan bahan-bahan inti dari bumbu pancarasa, musnah dalam satu malam. Pak Surya terduduk lemas di ambang pintu, memegangi dadanya. Randy menatap nanar kehancuran di depannya. Ini bukan perampokan biasa. Ini adalah sabotase. Ini adalah pembunuhan karakter yang terencana. Alan mungkin tidak ada di sini, tapi Randy bisa merasakan tawa sinisnya di udara. Randy meninju dinding. Hancur. Semuanya hancur. Paman. Dengan bahan-bahan inti yang musnah, mustahil membuat bumbu pancarasa yang otentik. Pergi ke Roma sekarang, sama saja dengan bunuh diri. 2 hari. Hanya tersisa 2 hari sebelum pesawat mereka berangkat ke Roma. Randy nyaris putus asa. Dia tahu bahan-bahan inti, pancarasa, yang spesifik dari berbagai pulau itu, mustahil didapatkan dalam waktu sesingkat ini. Tapi dia tidak bisa diam. Dia berlari ke pasar Glodok, ke kawasan pecinan yang ramai dan sesak, berharap menemukan keajaiban. Dia berharap di antara ratusan penjual rempah kering, obat-obatan herbal, dan bahan-bahan impor yang aneh, ada 1 atau 2 bahan pengganti yang setidaknya bisa mendekati resep kakek buyutnya. Dia berlari dari satu toko ke toko lain, menunjukkan sisa-sisa andaliman yang telah dirusak. Para penjual tua hanya menggelengkan kepala. Ini barang dari Tapanuli, Koko, kata seorang engkoh. Mana ada di sini? Mesti pesan dulu, berbulan-bulan. Frustrasi, lapar, dan putus asa, Randy terdiam di tengah kerumunan pasar. Dia kalah. Alan telah menang bahkan sebelum pertarungan di Roma dimulai. Saat dia berbalik di sebuah gang sempit yang menjual aneka kue basah, dia menabrak seseorang. Tabrakan itu cukup keras, membuat bungkusan kue cubit yang dipegang orang itu jatuh berantakan ke tanah. Maaf, Mbak, saya tidak. Kata-kata Randy terhenti. Wanita yang dia tabrak itu buru-buru membenarkan topi dan kacamata hitamnya. Tapi Randy sudah terlanjur mengenalinya. Dia membeku. Itu Isabella Rossi. Tapi ini adalah Isabella yang berbeda. Tidak ada setelan mahal, tidak ada kru kamera. Dia hanya memakai kaos oblong putih sederhana dan celana jeans. Dan dia tampak panik. Dia panik karena kue cubit setengah matang kesukaannya jatuh ke tanah. Isabella mendongak, dan matanya membelalak di balik kacamata hitamnya saat melihat Randy. Dia tertangkap basah. Seorang kritikus bintang Michelin, yang menghina masakan lokal, kini ketahuan sedang asyik jajan kue cubit di pasar becek. Anda? Desis Randy, terlalu lelah untuk marah. Sedang apa Anda di sini? Mencari kehalusan rasa di antara kue-kue ini. Isabella tampak malu. Semburat merah menjalar di pipinya. Ini riset. Elaknya cepat, suaranya tidak lagi sedingin es. Saya sedang mempelajari tekstur adonan lokal. Randy tertawa, tawa yang kering dan penuh kepahitan. Riset. Ya, lupakan. Dia berbalik, rasa putus asanya kembali menghantam. Saya tidak punya waktu untuk ini. Kondisi Randy yang berantakan dan tatapan matanya yang kosong membuat Isabella terdiam. Ini bukan pemuda sombong yang menantangnya di warung, atau pemenang yang mengangkat trofi. Ini adalah pria yang hancur. Ada apa denganmu? Tanya Isabella, nadanya berubah serius. Kau terlihat seperti baru saja kalah perang. Randy berhenti. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin karena putus asa, dia berbalik. Saya memang baru saja kalah, katanya. Warung saya disabotase. Seluruh bahan, bumbu pancarasa, saya untuk Roma hancur. Musnah. Seseorang meracuninya. Isabella tertegun. Wajahnya yang tadi malu, kini berubah menjadi kaget, lalu jijik. Sabotase? Alan, kata Randy singkat. Rival saya. Dia tidak bisa menerima kekalahannya. Isabella terdiam lama. Dia adalah wanita yang kejam dalam kritik,
tapi dia menjunjung tinggi pertarungan di atas meja. Sabotase di dapur adalah tindakan paling hina bagi seorang chef. Itu pengecut. Randy hendak melangkah pergi. Percuma. Saya tidak akan bisa berangkat. Anda menang, Nona Rossi. Saya bahkan tidak akan sampai ke Roma. Jangan bodoh. Suara tajam Isabella menghentikan langkah Randy. Kau mau menyerah karena ini? Karena bahan-bahanmu hilang? Tanya Isabella, tatapannya kembali tajam. Tentu saja. Bumbu itu adalah nyawanya. Resepnya? Teriak Randy frustrasi. Bukan, balas Isabella. Bumbu itu ada di kepalamu. Resep itu ada di tanganmu. Kau bilang masakanmu punya jiwa. Kan? Apa jiwanya ada di dalam toples rempah yang busuk itu? Randy terdiam. Isabella melangkah mendekat. Dengar, juru masak kampung. Aku ingin kau gagal. Aku ingin melihatmu hancur di panggung, Il Palato d'Oro. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa kemenanganmu di Jakarta itu hanya keberuntungan. Tapi aku ingin menghancurkanmu di depan mataku. Dengan adil. Dia menatap Randy lekat. Jika kau tidak datang, aku tidak bisa membuktikannya. Kau akan selamanya jadi pahlawan yang dianiaya. Aku tidak mau itu. Pergi ke Roma, desisnya. Di Italia, bahan-bahannya 1000 kali lebih baik dari yang ada di pasar becek ini. Jika resepmu itu memang sehebat yang kau bilang, dia bisa beradaptasi. Buktikan padaku di sana. Jangan jadi pengecut seperti rivalmu. Isabella berbalik, membuang bungkusan kue cubitnya yang kotor, dan berjalan cepat meninggalkan Randy yang berdiri mematung di tengah pasar. Kata-katanya menusuk, arogan, dan egois. Tapi kata-kata itu menyalakan kembali api di hati Randy. Dia benar. Bumbu pancarasa adalah sebuah filosofi. Sebuah konsep. Dia mungkin kehilangan bahan-bahan spesifik dari Nusantara. Tapi dia bisa mencari 5 rasa itu di mana saja. Dia akan pergi ke Roma, bukan dengan resep yang dihafal, tapi dengan resep yang dipahami. Roma. Kota abadi itu menyambut Randy dan Pak Surya dengan kemegahan yang melumpuhkan. Mereka berdua, yang seumur hidupnya hanya berkutat di lorong-lorong sempit kota tua, kini berdiri di bawah bayang-bayang Koloseum. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi kemegahan kuno Roma tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arena Il Palato d'Oro. Kompetisi itu tidak diadakan di gedung bersejarah, melainkan di sebuah pusat konvensi ultramodern yang terbuat dari baja dan kaca, tampak seperti pesawat luar angkasa yang mendarat di jantung kota tua. Begitu masuk, Randy merasa seperti melangkah ke masa depan. Dapur kompetisi itu adalah lautan baja tahan karat yang berkilauan. Ratusan stasiun masak dilengkapi dengan teknologi yang belum pernah Randy sentuh seumur hidupnya. Kompor induksi dengan panel sentuh digital, oven combi steam seukuran lemari, mesin-mesin sauce vide, penyedot udara vakum, dan alat-alat sirkulasi air untuk memasak dengan suhu presisi. Para peserta dari seluruh dunia, Prancis, Jepang, Spanyol, Peru, bergerak dengan efisiensi dingin. Mereka membongkar koper-koper baja mereka yang berisi pisau-pisau mahal, pipet, dan tabung-tabung berisi bubuk kimia. Mereka tidak terlihat seperti juru masak. Mereka terlihat seperti tim bedah atau ilmuwan. Dan di sanalah Randy, bersama Pak Surya, membuka kotak kayu mereka. Di dalamnya, ulekan batu warisan, wajan besi hitam, dan beberapa bilah bambu untuk menjepit ikan. Seorang chef dari Prancis, yang stasiunnya di sebelah Randy, melirik peralatan itu dan tersenyum meremehkan kepada asistennya. Randy mendengarnya berbisik, mereka mengirim peserta dari zaman batu. Seluruh kepercayaan diri yang berhasil dikumpulkan Randy di pasar Glodok, hancur berkeping-keping. Dia menatap tangannya yang kapalan karena mengaduk rendang dan mengulek bumbu. Tangan itu terasa kasar dan kotor di tengah-tengah semua teknologi steril ini. Paman. Bisik Randy, suaranya tercekat. Aku tidak bisa. Ini bukan tempatku. Dia melihat deretan kompor induksi di depannya. Tidak ada api. Tidak ada bara. Tidak ada asap. Bagaimana dia bisa memasak ikan bakar pancarasa tanpa api? Bagaimana dia bisa mengendalikan panas dari panel kaca yang disentuh? Mereka semua benar, Paman, lanjut Randy, matanya nanar.
Isabella, Alan, mereka semua benar. Aku cuma juru masak warung. Aku cuma kuno. Pak Surya memegang pundak keponakannya dengan erat. Dia sendiri terlihat terintimidasi oleh kemewahan itu, tapi dia berusaha tegar. Andy, lihat paman, kata Pak Surya. Kompor itu, oven itu, semua cuma alat. Sama seperti ulekanmu. Itu benda mati. Yang memberi mereka jiwa itu tanganmu. Filosofi pancarasa itu tidak ada di dalam mesin, tapi di kepalamu. Tapi bagaimana, paman? Aku bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor ini. Kau akan belajar, kata Pak Surya. Ingat, kakek buyutmu menciptakan bumbu itu di dapur keraton yang mungkin lebih canggih dari ini. Kau hanya perlu percaya pada rasamu. Tepat saat itu, pintu utama arena terbuka. Isabella Rossi melangkah masuk, dikelilingi oleh kru televisi Italia. Dia adalah ratu di istananya ini. Dia memegang mikrofon, menyapa para juri internasional. Matanya menyapu ruangan, dan berhenti tepat di Randy. Dia melihat Randy yang berdiri ketakutan di depan kompor induksi. Isabella tersenyum miring. Dia tahu, dia sudah menang. Juru masak kampung itu sudah hancur bahkan sebelum bel pertandingan dibunyikan. Kita lompati babak-babak penyisihan yang brutal. Di luar dugaan semua orang, Randy selamat. Dia tidak mencoba melawan teknologi dengan teknologi. Dia menggunakan filosofi pancarasa. Dia pergi ke pasar lokal Roma dan menemukan padanan 5 rasa itu, rosemary sebagai pahit, tomat San Marzano sebagai asam, pancetta sebagai asin. Dia membuat para juri internasional bingung sekaligus takjub. Juru masak, zaman batu, itu, entah bagaimana, berhasil lolos ke babak final. 3 besar, Randy dari Indonesia. Chef Antoine, si sombong dari Prancis dengan teknik presisinya. Dan Chef Miki, wanita dari Jepang yang gerakannya setenang air dalam mengolah ikan. Arena riuh rendah. Isabella Rossi duduk di meja komentator utama, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Tema final diumumkan, warisan dan masa depan. Antoine dari Prancis tersenyum lebar, ini temanya. Dia langsung bekerja dengan alat-alat laboratoriumnya. Miki dari Jepang mengeluarkan pisau-pisau yang berkilauan. Randy menatap kompor induksi di depannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan lagi soal menang. Ini soal menuntaskan apa yang telah dimulai. Dia tidak akan membuat hidangan adaptasi. Dia akan membuat hidangan yang membawa mereka ke sini. Hidangan yang dihina Isabella di warungnya. Hari ini, Randy bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memasak rendang. Dari meja komentator, Isabella melihat Randy mengeluarkan potongan daging sapi dan bumbu yang sudah dia siapkan. Dia tertawa kecil ke mikrofonnya. Rekan-rekan, tampaknya chef dari Indonesia ini akan melakukan bunuh diri kuliner. Dia akan memasak rendang. Hidangan yang butuh minimal 8 jam, dalam kompetisi 3 jam. Dia akan menyajikan daging rebus mentah. Tapi Randy sudah punya rencana. Dia terpaksa beradaptasi. Warisan adalah resepnya. Masa depan adalah alatnya. Dia menggunakan panci bertekanan tinggi, alat modern yang dia pelajari, untuk melembutkan daging dalam waktu 1 jam. Sekarang, tibalah tahap krusial. Dia menuangkan daging dan santan kental ke wajan besi hitam warisannya, meletakkannya di atas kompor induksi. Dia harus merandang, mengeringkan santan hingga menjadi minyak dan bumbu kering. Ini adalah tahap paling penting yang butuh panas konstan. Waktu tersisa 40 menit. Keringat Randy bercucuran. Rendangnya mulai menghitam. Antoine sudah mulai menata piringnya dengan pinset. Miki sedang mengasapi hidangannya. Tiba-tiba, BIP, error. Panel sentuh di kompor induksi Randy berkedip-kedip merah, lalu padam total. Wajan besinya yang panas mulai mendingin. Tidak. Randy menekan-nekan panel kaca itu. Mati. Dia mencoba steker, dia mengguncangnya. Mati total. Dagingnya sudah empuk. Tapi kuahnya masih pucat kecoklatan. Ini bukan rendang. Ini baru kalio yang gagal. Tanpa panas, bumbunya tidak akan mengering, minyaknya tidak akan keluar, rasanya tidak akan sempurna. Dia terjebak.
Sepertinya kita punya masalah di stasiun Indonesia. Suara Isabella terdengar di seluruh arena, nadanya dingin namun penuh kemenangan. Sungguh disayangkan. Sepertinya teknologi modern terlalu rumit untuknya. Seorang kru teknisi lokal bergegas datang, membawa alat pemeriksa. Dia berjongkok, memeriksa sambungan di bawah meja. Maaf, Signore, kata teknisi itu dalam bahasa Inggris patah-patah. Ada korsleting besar. Panel Anda mati total. Tidak bisa diperbaiki. 40 menit. Daging mentah, yang belum jadi rendang. Tidak ada api. Saat teknisi itu berdiri dan berbalik pergi, Randy menangkap sesuatu. Kru itu, dia tidak terlihat panik. Dia melirik sekilas ke arah pintu keluar, dan di bibirnya ada senyuman yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Senyuman yang sama yang dilihatnya pada Alan. Randy sadar. Ini bukan kecelakaan. Ini sabotase. Lagi. Alan telah mengirim seseorang untuk menghancurkannya di garis finish. Kepanikan murni mencekik Randy. Waktu berdetak tanpa ampun. 40 menit. Dagingnya masih pucat. Dia menatap Pak Surya di bangku penonton. Pak Surya menunduk. Kedua tangannya menengadah, berdoa dalam diam. Randy kalah. Dia sudah dipermalukan di panggung dunia. Di meja komentator, Isabella Rossi menyaksikan kehancuran Randy. Wajahnya yang tadi tegang karena aksi sabotase, kini berubah menjadi ekspresi yang sulit diartikan. Dia benci sabotase. Itu merusak acaranya, merusak kemenangannya yang seharusnya adil. Pengecut yang merusak kompor Randy telah merampok dia dari kesenangan mengalahkan Randy secara sah. Randy, dalam keputusasaannya, menatap lurus ke arah Isabella. Tatapan mereka bertemu. Randy tidak tahu kenapa dia melakukannya, tapi matanya seolah meminta jawaban. Isabella menatapnya balik. Bibirnya terkatup rapat. Dia tidak mungkin membantunya. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan seorang pengecut menang. Dia berdeham, memastikan mikrofonnya menyala. Tampaknya, katanya, suaranya pelan namun menusuk, juru masak kita dari Indonesia lupa satu elemen paling dasar. Dia terlalu terpesona dengan kompor induksi. Dia lupa dari mana asal-usul masakan. Randy mengerutkan kening. Apa maksud wanita ini? Isabella mengangkat gelas air mineral di depannya, lalu menunjuk api kecil di logo Il Palato d'Oro yang terpampang di layar besar. Kau tidak butuh listrik, desis Isabella, seolah berbicara pada dirinya sendiri, tapi Randy bisa membacanya. Kau butuh il fuoco. Kau butuh api. Api? Api dari mana? Randy melihat sekeliling dengan panik. Isabella, melihat kebodohan Randy, menjadi tidak sabar. Dia melanggar semua protokol. Dia berdiri dari kursinya. Para juri lain menatapnya kaget. Juru masak, teriaknya dalam bahasa Inggris yang lantang, memecah keheningan arena. Kau mau menyerah? Di dapur profesional, tidak ada yang namanya mati. Yang ada hanya adaptasi. Kau butuh api. Bagaimana? Teriak Randy balik, suaranya putus asa. Isabella menunjuk ke area pantry, tempat minuman dan bahan-bahan disimpan. Dia membuat gerakan menuang botol, lalu mengibaskan tangannya ke atas. Gerakan api yang menyala. Spirit. Alkohol, teriaknya. Gunakan brandy. Bakar. Mata Randy terbelalak. Fam. Membakar masakan dengan alkohol. Sebuah ide gila, sebuah pertaruhan murni, terlintas di benaknya. Ini bukan sekadar flambe untuk rasa. Ini adalah flambe untuk memasak. Menggunakan api dari alkohol yang terbakar sebagai pengganti kompor. Waktu tersisa 35 menit. Ya. Randy berteriak, bukan pada Isabella, tapi pada dirinya sendiri. Dia berlari seperti kesetanan ke pantry, mengabaikan tatapan bingung peserta lain. Dia menyambar sebotol brandy masak berlabel VSOP, yang paling mahal di rak. Dia kembali ke stasiunnya. Dia menuangkan sebagian brandy itu ke dalam wajan besinya yang mulai dingin. Dia mengambil pemantik api dari sakunya. Para juri berdiri. Kru kamera merangsek mendekat. Apa yang akan dia lakukan? Randy menarik napas. Dia menatap wajannya.
Warisan bertemu masa depan, gumamnya. Klik. Us. Api biru setinggi 1 meter meledak dari wajan besi hitam itu, menjilat udara, menerangi wajah Randy yang tegang. Penonton di studio menjerit kaget. Randy tidak mundur. Dia tersenyum. Ini adalah elemen yang dia kenali. Ini adalah api. Sekarang kita memasak, serunya. Dia mengambil sendok kayunya, dan dengan gerakan cepat, dia mulai mengaduk rendangnya di tengah kobaran api. Api itu membakar brandy, menguapkan santan dengan kecepatan luar biasa, dan mulai mengkaramelisasi bumbu dalam sekejap. Aroma yang meledak luar biasa. Wangi santan, rempah-rempah bumbu pancarasa, bercampur dengan aroma manis dan berasap dari brandy yang terbakar. Itu adalah aroma yang belum pernah ada di arena itu. Isabella kembali duduk di kursinya, napasnya sedikit tertahan. Dia baru saja memberikan senjata paling berbahaya kepada musuhnya. Dan sekarang, dia hanya bisa menonton. Api itu bukan kecelakaan. Bagi Randy, itu adalah kawan lama. Dia tidak panik di depan kobaran api, dia justru menari bersamanya. Dia gila, teriak Chef Antoine dari stasiunnya. Tapi Randy tidak gila. Dia mengendalikan neraka kecil di dalam wajan besinya. Dengan kecepatan yang menakutkan, dia mengaduk, membalik, dan mengguncang wajan itu. Api dari brandy tidak hanya menguapkan santan, tapi juga memanggang bumbu dan daging secara bersamaan, menciptakan karamelisasi instan yang dalam. Api itu meresap ke dalam daging, memberikan aroma asap yang tidak mungkin didapat dari kompor induksi. Dia menuang brandy itu 3 kali. 3 kali api meledak, 3 kali Randy menaklukkannya. Waktu tersisa 5 menit. Api terakhir padam. Di dalam wajan besi hitam itu, tidak ada lagi kuah pucat. Yang ada hanyalah bongkahan daging yang hitam legam, berkilauan oleh minyak kemerahan, dedak, dan aroma yang begitu kompleks. Perpaduan rempah pancarasa dan manisnya asap brandy, membuat seluruh arena terdiam. Dia berhasil. Dia menciptakan rendang dalam 40 menit. Rendang api. Waktu. Habis. Penjurian adalah momen paling menegangkan. Hidangan Antoine dari Prancis sempurna secara visual. Hidangan Mickey dari Jepang adalah puisi di atas piring. Lalu Randy maju. Dia hanya meletakkan sepotong rendang hitamnya di tengah piring putih bersih. Para juri tampak ragu. Itu terlihat gosong dan berantakan. Kepala juri, seorang kritikus Italia legendaris bernama Signore Baldini, adalah yang pertama mencicipi. Dia memotong sedikit daging itu. Dia mengunyahnya. Dan dia meletakkan garpunya. Signore Baldini menatap Randy, matanya berkaca-kaca. Dia tidak berkata apa-apa. Dia berdiri, dan mulai bertepuk tangan. Perlahan, lalu semakin keras. Juri-juri lain, yang kini ikut mencicipi, ikut berdiri dan bertepuk tangan. Aku tidak tahu apa ini, kata Signore Baldini ke mikrofonnya, suaranya bergetar. Hidangan dari Prancis adalah kesempurnaan teknik. Hidangan dari Jepang adalah keindahan harmoni. Tapi ini, dia menunjuk rendang Randy. Ini adalah kekacauan yang indah. Ini adalah kemarahan. Ini adalah sejarah. Ini adalah keputusasaan. Dan ini adalah kemenangan dalam satu gigitan. Ini bukan masakan. Ini adalah passione. Ini adalah jiwa. Dari meja komentator, Isabella Rossi hanya bisa menatap, terpaku. Kata-kata itu, jiwa. Kata yang dulu dia tertawakan. Pengumuman itu terasa seperti gema dari jauh. Pemenang, Il Palato d'Oro, juara dunia kuliner tahun ini dari Indonesia, Randy. Randy nyaris rubuh. Dia berhasil. Dia menang. Dia melihat Pak Surya di antara penonton, bersujud di lantai. Randy mengangkat trofi emas itu tinggi-tinggi, air matanya mengalir. Untuk warungnya, untuk pamannya, untuk kakek buyutnya. Malam itu, di backstage yang sepi setelah keriuhan mereda, Randy sedang duduk sendirian, memandangi trofi di tangannya. Selamat, juru masak. Randy mendongak. Isabella Rossi berdiri di sana, sendirian, tanpa kru kamera. Wajahnya tidak lagi angkuh, hanya lelah dan rumit. Selamat, ulangnya, lebih pelan.
Masakanmu, kau benar. Dia punya jiwa. Randy tersenyum tipis. Dia sudah tidak marah lagi pada wanita ini. Saya tidak butuh pujian di buku Anda, Nona Rossi. Saya tahu, kata Isabella. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Suasana hening di antara mereka. Lalu, lanjutnya, nyaris berbisik. Bagaimana dengan janji yang satu lagi? Randy menatapnya. Dia melihat wanita yang menghinanya, wanita yang meremehkannya, tapi juga wanita yang memberinya petunjuk, api, saat dia hampir hancur. Dia melihat wanita yang diam-diam makan kue cubit di pasar Glodok. Randy tertawa pelan. Tawanya terdengar ringan dan lega. Soal itu, kata Randy sambil berdiri. Kita bicarakan di Jakarta. Sambil makan nasi Padang di Warisan Rasa. Randy berjalan melewatinya menuju pintu keluar, lalu berhenti sejenak. Kali ini, saya yang traktir. Isabella tertegun sejenak, lalu sebuah senyum tipis. Senyum tulus pertama yang Randy lihat, tersungging di bibirnya.